Bab 641. Begitu Gao Fakai memperoleh bukti kuat, pendapat Zhao Yu mulai berubah. Berbagai kantor polisi setempat mulai mengirimkan laporan investigasi mereka, dan Zhao Yu menggelengkan kepalanya saat membacanya. Setelah membaca semuanya, dia tidak punya pilihan selain menyelidiki ulang kasus nasional yang aneh itu lagi. 24 tahun yang lalu, di hutan dekat pinggiran kota Jinbian, mereka menemukan korban pertama. Kemudian, karena mayat wanita itu tanpa kepala dan pembunuhnya telah menghilangkan sidik jarinya, polisi baru dapat memastikan identitas korban 4 tahun kemudian, dan ini setelah mencari secara menyeluruh melalui berbagai saluran. Nama korban adalah Cheng Weihong, dan dia berasal dari Jinan, Weiling. Menurut informasi dalam laporan, korban berusia 46 tahun saat pertama kali hilang. Dia adalah distributor produk pegunungan, yang menghususkan diri dalam penjualan buah-buahan kering dan kacang-kacangan, seperti kenari dan almond. Zhao Yu dan timnya menyelidiki situasi korban yang meninggal sepanjang pagi. Kemudian, polisi setempat memberi keterangan melalui keluarga korban bahwa Cheng Weihong tidak pernah meninggalkan Jinan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin baginya untuk terhubung dengan Du Manting, karena ia tinggal di Nanjiang. Korban kedua dari kasus mayat perempuan tanpa kepala dibunuh 2 tahun setelah kasus pertama. Pembunuhnya membunuh korban dan menempatkannya di hutan dekat sungai di Linfu. Dia menyandarkannya ke pohon, sama seperti korban sebelumnya. Namun, karena baru ditemukan beberapa lama kemudian, mayatnya sudah sangat membusuk. Sayangnya, meskipun polisi telah mengeluarkan pengumuman resmi di seluruh negeri, mayat tersebut belum juga diidentifikasi atau diambil. Dokter forensik telah menemukan detail dasarnya setelah mempelajari jenazahnya. Almarhum tampaknya adalah seorang wanita berusia 30-an, yang mandul. Kemudian, setelah Gao Fakai menangani kasus tersebut, ia mengambil sampel dari tengkorak wanita tersebut. Ia membawa sampel tersebut ke pusat data DNA nasional untuk melakukan perbandingan, lalu mengirimkan hasilnya kepada rekan-rekannya yang lain untuk melakukan pengambilan tengkorak. Berbekal pengetahuan forensik yang sangat banyak, ia yakin bahwa ia akan dapat menemukan identitas orang tersebut. Kasus ini terus berlanjut, dan pada tahun yang sama, korban ketiga muncul di Jinan, Leping. Setelah 1 tahun, kasus keempat kembali terjadi di Leping. Kemudian, pembunuhnya semakin nekat. Lokasi di mana ia meninggalkan mayat berada di hutan yang sama dengan korban ketiga. Karena kejadian ini, masyarakat kini menyebut hutan itu sebagai hutan berhantu. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana lagi. Kemudian, dengan korban kelima, pembunuhnya berpindah ke lokasi lain. Pembunuhan ini terjadi di Jinan, Jinlang. Pada akhirnya, termasuk Bai Lili, yang jasadnya ditemukan di Ganlong, total ada 6 korban yang meninggal dalam 5 tahun. Serangkaian pembunuhan brutal ini mengguncang masyarakat. Sejak saat itu, kasus mayat perempuan tanpa kepala menjadi salah satu mimpi buruk seluruh warga Jinsong. Bahkan, banyak perempuan tidak berani keluar rumah pada malam hari. Masyarakat menyimpan kebencian yang mendalam terhadap pembunuh berantai psikotik ini, sehingga mereka berharap polisi dapat menangkap penjahat tersebut sesegera mungkin. Tidak seorang pun akan menduga bahwa butuh waktu 24 tahun sebelum polisi menangkap tersangka utama untuk pertama kalinya. Namun, dari apa yang dilihat Zhao Yu, dia tidak yakin tentang tersangka utama ini, Tao Xiang. Ini karena, selain Bai Lili, 5 korban lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda pernah berinteraksi dengan Du Manting. Menurut kesaksian Ma Wenliang, Du Manting berasal dari Bailing. Saat dia masih di geng saat itu, dia tidak punya alasan untuk berada di tempat lain. Ditambah lagi, setelah hidupnya bersama Cui Fangyu membaik, selain mengurus perusahaannya, dia bahkan memiliki seorang anak. Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal para korban dari tempat lain. Jadi, dari kelihatannya, Tao Xiang tidak membunuh mereka karena mereka telah menyinggung Du Manting dengan cara apapun. Entah ada alasan lain, atau Tao Xiang hanyalah kambing hitam yang dijebak. Jika Tao Xiang benar-benar bukan pembunuhnya, maka kasus ini dalam masalah besar. Awalnya, Zhao Yu ingin menggunakan kasus mayat wanita tanpa kepala untuk melawan perintah batas waktu kasus pencurian permata.
Namun, situasinya langsung menjadi jauh lebih buruk. Jika dia bahkan tidak dapat memberikan motif yang masuk akal, akan lebih sulit lagi untuk menghukum Tao Xiang atas kejahatannya. Bagaimana saya melanjutkan penyelidikan kasus ini, dan kemana Tamil Star pergi? Bintang Tamil, hai. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Bagaimana jika aku terus meluangkan waktu dan tenaga untuk kasus batu permata? Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menemukan batu permata itu jika dia dapat memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala terlebih dahulu. Karena dia tidak dapat memecahkan kasus itu saat ini, dia memutuskan untuk mencoba mencari batu permata itu. Karena kedua kasus ini saling melengkapi, jika aku menemukan batu permata itu, akankah aku dapat menemukan petunjuk untuk kasus mayat wanita tanpa kepala? Batu permata. Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah menerima cukup banyak informasi dari Wu Fangfang. Pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba tercerahkan. Dia langsung bertanya pada Zheng Ke, Wu Fangfang punya rekaman pengawasan dari pameran batu permata, kan? Hah? Zheng Ke sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia lalu berhenti sejenak dan menjawab, ya, totalnya sekitar 10 hari, meliputi sebelum dan sesudah pameran. Faktanya, semua video pengawasan ada di sini. Tapi, mengapa kau menanyakan ini? Apa kau bodoh? Zhao Yu membelalakan matanya dan bertanya, tahukah kau mengapa video-video itu tidak membantu saat itu? Bukan karena tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi karena polisi tidak tahu siapa yang mencuri batu permata itu. Sekarang, semuanya berbeda. Oh, kenapa aku tidak memikirkannya? Zheng Ke menepuk dahinya. Jika Tao Xiang benar-benar mencuri batu permata itu, dia pasti sudah mengunjungi pameran sebelumnya. Jadi, dia pasti muncul di rekaman kamera pengawas. Tetapi, ketua tim, saya tidak mengerti. Bahkan jika kita menemukan Tao Xiang dalam video itu hanya akan membuktikan bahwa dia mungkin telah mencuri batu permata itu. Jadi bagaimana? Tanya Ran Tao. Yah, setidaknya itu petunjuk. Jawab Zhao Yu, wajahnya tampak penuh tekad. Begitu kita menemukannya, mungkin akan ada petunjuk baru. Lagi pula, Kaku benar. Sebaiknya kau diam saja saat kita menganalisis kasus ini lain kali. Ran Tao tiba-tiba merasa canggung. Zheng Ke kemudian dengan cepat menghubungkan laptopnya ke perangkat tersebut dan mulai mengutak-atik video pengawasan. Zhao Yu lalu menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak video. Kita tidak akan pernah bisa menonton semuanya. Biar aku bicara dengan Kapten Sun untuk melihat apakah dia bisa mengirim beberapa profesional untuk membantu. Ditambah lagi, Tao Xiang sangat licik, jadi aku curiga dia mungkin mencoba menyamar saat dia pergi memeriksa tempat itu. Tidak apa-apa, tidak perlu. Ketua tim, Zheng Ke berdiri dan memberi isyarat kepadanya. Apakah kamu lupa bahwa aku seorang profesional? Begitu aku mendeteksi karakteristik tubuh Tao Xiang dan kemudian melakukan perbandingan menggunakan perangkat lunak khususku, aku akan dapat menemukannya. Jangan khawatir. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyamarkan dirinya saat itu, aku akan menemukannya di video-video itu. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Jujur saja, dia tidak pernah tahu bahwa kantor polisi memiliki peralatan berteknologi tinggi seperti itu. Kami kembali, pada saat itu, pintu didorong terbuka dan Wu Xiumin dan Cui Lizu masuk dari luar. Karena Cui Lizu sedang sangat rapuh secara emosional saat itu, Wu Xiumin telah memberikan konseling dan menghiburnya di luar. Saat mereka masuk, Cui Lizu jelas terlihat lebih baik setelah membicarakan semuanya. Apa yang terjadi? Wu Xiumin masuk dan menatap Ran Tao. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu terlihat seperti baru saja dimarahi? Zheng Ke mendengar ini dan segera mengacungkan jempolnya. Kaku, kamu pasti seorang cenayang. Zhao Yu mendengus dan segera melambaikan tangan ke arah rekan satu timnya untuk menarik perhatian mereka. Semuanya, bagaimana dengan ini? Apakah kalian tertarik untuk bermain bersama? Bab 642. Ketua tim, apa yang sedang kamu lakukan? Wu Xiumin tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Bagaimana kamu bisa bersemangat bermain game dalam situasi seperti ini? Percayalah, permainan ini akan menyenangkan.
Zhao Yu perlahan berjalan ke arah Wu Xiumin dan mengulurkan tangannya untuk mengambil tas tangannya. Dia kemudian berkata, ayo main permainan afirmasi, oke. Kita pilih seseorang dan kemudian menghujani orang itu dengan pujian. Bagaimana menurutmu? Siapa yang harus kita mulai terlebih dahulu? Dia membuka resleting tas Wu Xiumin dan mengeluarkan benda hitam kecil, yang jelas merupakan bedak padat. Melihat benda itu di tangannya, Wu Xiumin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Kebingungan di matanya memberitahu semua orang bahwa benda itu bukan miliknya. Kemudian, bukan hanya Wu Xiumin yang bingung, tetapi semua orang juga curiga. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zhao Yu. Namun, semua orang segera mengerti dalam sekejap. Zhao Yu menariknya pelan, memperlihatkan ada kawat tipis yang sedikit mencuat dari bedak padat itu. Apa-apaan ini? Menguping. Rantau belum selesai mengucapkan kata, menguping, ketika Wu Xiumin membungkamnya dengan menutup mulutnya. Dia kemudian berpura-pura tertawa dan berkata kepada Zhao Yu, Ketua tim, sekarang aku mengerti. Permainan yang kau bicarakan ini cukup menarik. Bagiku, kurasa kita harus memuji Ketua tim Wu Fangfang dari pasukan khusus kasus pencurian permata terlebih dahulu. Dia memang wanita cantik yang seksi. Wu Xiumin mengatakan ini untuk mengingatkan semua orang bahwa penyadap itu kemungkinan besar adalah seseorang yang dikirim Wu Fangfang untuk memata-matai mereka melalui alat penyadap di dalam kotak. Zhao Yu kemudian menunjuk kepala Cui Lizu, menirukan dan memberi isyarat, seolah-olah mengeluh bahwa Cui Lizu, yang merupakan putri raja pencuri, bahkan tidak menyadari bahwa Wu Xiumin sedang disadap. Sungguh memalukan. Cui Lizu segera mengerti apa yang ingin dikatakan Zhao Yu dan membalas dengan gerakan serupa, yaitu melepas celananya. Dia mencoba menyampaikan bahwa dia telah pergi ke kamar mandi, itulah sebabnya dia tidak melihat apapun. Wu Xiumin mengangguk setuju untuk memverifikasi apa yang baru saja disampaikan Cui Lizu. Zhao Yu tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa tentang hal itu. Dia tidak pernah menyangka Wu Fangfang akan memasang alat penyadap dan menggunakan Wu Xiumin sebagai targetnya. Itu benar-benar tindakan yang licik. Jika bukan karena detektor tak terlihat milik Zhao Yu, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkapnya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Zheng Ke memberi isyarat kepada semua orang dan mendekati alat penyadap sebelum berkata, saya akan mulai dulu. Saya paling jago memberi pujian. Menurut saya, ketua tim Wu Fangfang adalah wanita cantik yang awet muda. Dia sudah mengalami menopause, tetapi dia masih terlihat sangat muda. Puff, Rantau baru saja meneguk air dalam-dalam dan memuntahkannya saat itu juga. Bahkan Zhao Yu pun terkejut dengan Zhang Ke. Ia tidak pernah menyangka tingkat pemahaman Zheng Ke begitu tinggi. Ia kemudian memandang Zheng Ke dengan cara yang berbeda. Zheng Ke senang dengan penampilannya dan mengacungkan jempol kepada semua orang sebelum meninggalkan kantor. Aku akan pergi selanjutnya. Wu Xiumin mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutku ketua tim Fangfang juga cantik. Aku mencintainya sampai mati dan akan melakukan apa saja untuknya. Kalau aku sudah kaya, aku akan membayarnya untuk dirawat di rumah sakit jiwa terbaik. Ketika mendengar kata-kata nakal Wu Xiumin, Cui Lizu hampir tertawa terbahak-bahak. Cui Lizu ingin ikut bersenang-senang, tetapi Zhao Yu menghentikannya. Zhao Yu merasa tidak pantas baginya untuk ikut bersenang-senang karena dia bukan anggota staf internal. Biarkan aku pergi selanjutnya. Rantau akhirnya mengerti maksudnya dan ikut bersorak. Aku juga suka ketua tim Wu Fangfang. Jadi, aku ingin sekali menghancurkan semua pacarnya yang seperti robot dan mengeluarkan baterainya. Merasa bahwa Rantau telah melewati batas sedikit dengan komentar terakhirnya, Zhao Yu memarahinya dengan tatapan tajam. Namun, Zhao Yu masih sangat bersenang-senang dengan permainan ini. Saat ini, semua orang telah bergabung dengannya dalam memuji Wu Fangfang. Dugaan Zhao Yu benar, karena Wu Fangfang benar-benar telah menugaskan seseorang untuk memasukkan alat penyadap ke dalam tas Wu Xiumin. Dia telah menaruhnya di sana ketika mendengar bahwa Zhao Yu telah menemukan kotak logam dari kuburan. Hal ini mengejutkan dan membuatnya terkesan. Akhirnya dia menyadari bahwa Zhao Yu tidak hanya bisa bertindak seperti gangster, bajingan itu tampaknya selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu,
dia ingin mencoba meremehkan Zhao Yu dengan cara tertentu, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan alat penyadap bersama mereka, mencari informasi tentang timnya. Namun, Zhao Yu segera melihat bug tersebut dan memutuskan untuk mengubah rencananya melawannya. Apapun yang dikatakan Zhao Yu dan timnya, Wu Fangfang dan bawahannya dapat mendengarnya dengan jelas. Jadi, bayangkan betapa marahnya Wu Fangfang. Wajahnya berubah marah. Pada pukul 2 siang, Zhao Yu berpamitan dengan rekan-rekannya, lalu meninggalkan kantor polisi Bailing dalam diam. Sudah hampir waktunya untuk misi sampingan hari itu. Karena lokasi misi sampingan agak jauh dari biasanya, ia harus berangkat lebih awal. Setelah dia menyelesaikan misi sampingan konser malam sebelumnya, poin akumulasinya melonjak drastis. Meskipun konser itu tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, konser itu telah memungkinkan Zhao Yu meningkatkan poin akumulasinya dengan sangat pesat, yang berarti dia bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Jadi, bisa dikatakan bahwa itu benar-benar perjalanan yang membuahkan hasil. Oleh karena itu, Zhao Yu menantikan misi sampingan hari ini. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia temukan sekarang. Karena kantor polisi Bailing terletak di daerah baru Bailing, lokasinya agak jauh dari kota. Ia terus melaju, lalu akhirnya sampai di daerah sasaran. Meskipun Zhao Yu mengendarai mobil polisi kantor polisi Bailing, dia jelas tidak menikmati hak istimewa seperti menggunakan sirene. Jadi, dia tetap harus terjebak dalam kemacetan seperti orang lain. Dia baru saja memasuki area yang dituju ketika dia dihadang oleh beberapa mobil dan kerumunan orang. Dia sudah memasuki area pusat kota Bailing, tetapi jalannya sendiri tidak luas, jadi lalu lintas hampir tidak bergerak. Zhao Yu membanting setir dengan tangannya, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Agar dapat tiba di tempat kejadian tepat waktu, ia harus meninggalkan mobil dan berlari ke sana. Namun, saat ia keluar dari mobil polisi dan memeriksa lokasi itu lagi, ia tiba-tiba menyadari bahwa lokasi yang ditujunya tepat di tempat mobil itu diparkir. Hei, apa yang terjadi? Waktu terus berlalu, jadi petualangan ajaib itu pasti akan terjadi, tetapi dia terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Petualangan ajaib apa lagi yang mungkin bisa saya alami? Tanpa daya, Zhao Yu membuka pintu dan kembali ke dalam mobil. Dia sangat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dia bahkan belum duduk kembali di kursi pengemudi ketika pintu di sisi penumpang tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan seorang wanita mungil mengenakan setelan denim dan topi. Dia sedang duduk di mobilnya. Aroma segar tiba-tiba menyapa Zhao Yu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat pada wanita jalang di kuburan itu. Mungkinkah itu wanita penggali emas lainnya? Itu tidak benar. Lagi pula, aku tidak mengendarai Phaetonku. Ini hanya mobil polisi yang jelek. Ini, wanita itu mengulurkan jarinya ke bibirnya dan memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia kemudian mengatupkan kedua telapak tangannya dan memohon, "Tuan polisi, tolong bantu saya. Saya perlu bersembunyi di sini sebentar. Tolong, tolong." Saat wanita itu berbicara, Zhao Yu melihat penampilannya dengan jelas. Ya ampun, pada saat itu, dia tiba-tiba teringat heksagram untuk hari itu. Ternyata heksagram kan memang kuat. Saya mengenali wanita ini. Dia adalah selebriti Zhang Zichen. Bab 643. Suara mendesing. Saat pintu restoran Jepang itu terbuka, selebriti Zhang Zichen melangkah masuk. Setelah melihat pemandangan yang menakjubkan ini, beberapa sorak-sorai terdengar. Tatami di ruangan itu penuh dengan orang-orang. Setelah mereka melihat Zhang Zichen, mereka melambaikan tangan mereka dengan gembira dan berteriak kegirangan. Ada juga orang-orang yang membawa alat musik tiup yang memicunya, membuat konfeti berhamburan dari udara. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat hidup. "Terima kasih, Pak Polisi." Zhang Zichen membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Zhao Yu dengan sopan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah CD dari tasnya dan memberikannya kepada Zhao Yu. "Ini album penghormatanku. Aku bahkan membubuhkan tanda tangannya di album ini. Ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus." "Terima kasih." Saat Zhao Yu mengambil CD itu, dia menatap orang-orang di ruangan itu yang sedang bersemangat.
Dia melihat bahwa mereka semua polos dan muda. Kemudian, Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Zhang Zichen melihat Zhao Yu tidak bergerak, jadi dia segera menasihati, tolong, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku di sini. Mereka adalah teman sekelas lamaku dari Bailing, dan kami benar-benar tidak ingin diganggu oleh siapapun. Oh, aku mengerti. Jangan khawatir. Sebenarnya, Zhao Yu masih memikirkannya. Jika ini misi sampingan, apakah akan ada masalah? Zhao Yu berdiri di pintu dan ragu-ragu. Dia memegang teleponnya, yang berayun maju mundur di tangannya. Zhang Zichen melihat Zhao Yu masih belum pergi, jadi dia tiba-tiba memikirkan alasan agar Zhao Yu tetap tinggal. Dia segera mengambil ponsel Zhao Yu dan berteriak kepada salah satu teman sekelasnya, Xiaolin, kemari dan bantu aku berfoto dengan polisi ini. Teman sekelasnya yang bernama Xiaolin segera datang dan mengambil ponsel Zhao Yu untuk mengambil foto. Zhao Yu merasa bahwa dia tidak mungkin menjadi pengacau pesta, jadi dia mengizinkan foto itu diambil sambil berdiri di samping Zhang Zichen. Setelah itu, Zhao Yu benar-benar tidak dapat menemukan alasan lain untuk tinggal, jadi dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan keluar dari restoran. Setelah Zhao Yu masuk ke dalam mobil polisi, dia merasa aneh. Ia tidak pernah menyangka akan sedekat ini dengan seorang selebriti. Namun, meskipun itu mengasyikkan, ia lebih peduli dengan petunjuk untuk memecahkan kasus dan poin petualangan ajaibnya saat ini. Jelas, pertemuannya dengan selebriti itu hanya sebentar, jadi dia tidak akan mendapatkan banyak poin dari misi sampingan ini. Faktanya, malam itu ternyata sangat berbeda dari yang direncanakannya. Ternyata Zhang Zichen pernah belajar di Bailing saat dia masih muda. Inilah alasan sentimental mengapa dia memilih Bailing sebagai tempat konsernya yang ke-100. Setelah konser, Zhang Zichen menerima undangan teman sekelasnya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun, ia mengalami konflik dengan agennya karena jadwal program TV yang berbeda. Pada akhirnya, Zhang Zichen menjadi sangat kesal dan pergi. Saat itulah dia bertemu dengan Zhao Yu. Namun, selain kenyataan bahwa ia secara mengejutkan menjadi sopir sementaranya, tidak ada petualangan ajaib lain bagi Zhao Yu. Oleh karena itu, ketika ia bergegas kembali ke kantor polisi Bailing, poin akumulasinya hanya bertambah 33 poin. 33 poin terlalu sedikit. Zhao Yu menyesali hasil yang kurang memuaskan ini. Jika dia tahu hasilnya akan sia-sia, dia mungkin akan menghabiskan waktu itu untuk menyelidiki kasusnya saja. Untungnya, saat dia dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, tim investigasi khusus mengiriminya kabar baik. Zheng telah menemukan Tao Xiang dalam rekaman video pengawasan 6 tahun lalu melalui perangkat lunaknya yang luar biasa. Oleh karena itu, tebakan mereka terbukti. Bintang Tamil benar-benar dicuri oleh Raja Pencuri, Tao Xiang. Seperti yang diduga Zhao Yu, Tao Xiang benar-benar pergi memeriksa tempat tersebut 2 hari sebelum ia mencuri batu permata tersebut. Keempat kamera pengawas menangkap aksinya. Anehnya, dia bahkan tidak mengenakan penyamaran. Malah, dia mengenakan setelan yang sangat umum saat tampil di pameran. Ia kemudian mengamati pameran itu dengan santai, seperti pengunjung biasa lainnya. Oleh karena itu, selama 6 tahun, meskipun pasukan khusus itu menonton video pengawasan berulang kali, mereka tidak menemukan sesuatu yang tampak mencurigakan. Namun, sangat mengecewakan, seperti yang diprediksi oleh Rantao, meskipun ia menemukan Tao Xiang dalam video tersebut, rekaman tersebut tetap tidak berguna. Bahkan jika batu permata itu benar-benar dicuri oleh Tao Xiang, mereka tetap tidak tahu di mana batu permata itu berada. Meski begitu, Zhao Yu tidak patah semangat. Ia malah semakin termotivasi untuk memecahkan kasus ini. Sore harinya, Zhao Yu benar-benar mengantuk, jadi dia mencari pusat spa dengan pancuran dan semacamnya, membawa Rantao dan Zheng bersamanya. Karena dia dan timnya merasa cemas dan sangat tegang selama beberapa hari terakhir dengan kasus ini, dia tahu bahwa akan sangat baik bagi mereka untuk bersantai sejenak. Setelah mereka bertiga berendam dan mandi, mereka berbaring di salah satu ruang penyembuhan dan tidur siang. Setelah mereka bangun,
Zhao Yu memanggil semua rekan satu timnya untuk bertemu mereka di Bailing untuk makan, karena ia ingin menikmati hidangan lokal bersama. Pada saat ini, Zhao Yu merasakan melalui detektor tak terlihatnya bahwa seseorang telah membuntuti mereka selama ini. Ia berasumsi bahwa itu pasti orang-orang yang dikirim Wu Fangfang untuk memata-matai mereka. Oleh karena itu, Wu Fangfang juga pasti tidak dapat memecahkan kasus tersebut sejauh ini. Meskipun cuaca dingin dan ada yang mengikuti mereka, semua orang bersenang-senang saat makan siang. Mereka hampir mencicipi setiap makanan lezat setempat, mulai dari awal jalan makanan paling terkenal di Bailing hingga ujungnya. Terlebih lagi, Zhao Yu sangat murah hati hari itu. Dia tidak hanya membayar semua makanan untuk tim, dia bahkan pergi ke beberapa toko dan membeli beberapa barang mewah untuk setiap orang. Wu Xiumin dan rekan-rekannya tercengang dan terharu dengan tindakan murah hatinya. Setelah itu, semua orang terus berbelanja di area tersebut hingga sekitar pukul 9. Mereka kemudian kembali ke kantor polisi Bailing. Sesampainya di kantor polisi, semua orang mulai tenang dan memulai tugas investigasi mereka. Namun, meskipun semua orang sudah pulih, belum ada kemajuan lebih lanjut karena sifat kasus yang rumit. Saat Zhao Yu sedang melihat Tao Xiang dalam video pengawasan, sebuah pemberitahuan tentang akhir petualangan ajaib terdengar. Pemberitahuan itu memberitahunya bahwa ia memiliki tingkat penyelesaian 115% dan bahwa sistem telah menghadiahinya 2 perangkat baru. Perangkat pertama adalah sepasang sarung tangan tak terlihat dan yang lainnya adalah perangkat kontra pengawasan. Yang pertama memungkinkannya untuk tidak meninggalkan sidik jari, sedangkan yang kedua memungkinkannya untuk tidak terlihat, sehingga ia tidak akan muncul dalam video pengawasan apapun. Itu menarik. Lupakan sarung tangan tak terlihat, alat kontra pengawasan sangatlah menarik. Dengan begitu, Zhao Yu tidak akan terlihat oleh kamera pengintai manapun. Jadi, itu adalah perangkat ajaib yang memungkinkannya melakukan perbuatan jahat. Karena sekarang saya sedang melihat video pengawasan Tao Xiang dan sistem tiba-tiba memberi saya hadiah berupa perangkat semacam itu. Apakah ini sebuah petunjuk? Tepat saat Zhao Yu sedang memikirkan kemungkinan ini, dia mendengar teriakan tiba-tiba di kantor. Saat dia dengan cepat berbalik dan melihat, dia melihat Cui Lizu berlari ke layar dan menunjuk gambar Tao Xiang dengan penuh semangat. Dia lalu berteriak, "Cepat! Putar ulang videonya sebentar. Sepertinya aku melihat sesuatu." Bab 644. Apa yang kamu lihat? Melihat emosi Cui Lizu yang memuncak, semua rekan satu tim tiba-tiba bersemangat. Zheng Ke segera berlari ke konsol kontrol untuk memutar ulang video. Putar ulang sedikit lagi. Cui Lizu menatap tajam ke monitor, dengan ekspresi tercengang di matanya. "Di sini?" tanya Zheng Ke. "Saat aku memperlambat videonya, katakan berhenti saat kamu melihatnya." Zheng Ke baru saja mulai memutar ulang rekaman itu dan Cui Lizu berteriak, "Berhenti." "Wow, ini nyata." Cui Lizu melangkah lebar ke arah layar dan menunjuk lengan Tao Xiang, lalu berkata, "Lihat tangannya dengan saksama." "Apa, tangannya?" Zheng Ke dengan cepat memperbesar gambar untuk melihat lebih dekat ke arah yang ditunjuk Cui Lizu. Namun, tidak ada orang lain yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada apapun di tangan Tao Xiang. "Cui, apa maksudmu?" Ran Tao menggaruk kepalanya dan bertanya. "Menurutmu, apakah dia sudah mencuri batu permata itu atau semacamnya?" "Tidak." Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Ia menatap Zhao Yu, lalu menunjuk tangan kanan Tao Xiang dan berkata, "Lihat lebih dekat." Ayahku menutup 3 jarinya, sementara jari telunjuknya terbuka. Ini adalah kode rahasia yang biasa digunakan ayahku. Itu berarti ada penjaga di sana dan rutenya tidak berfungsi. "Apa?" Ran Tao bingung. "Ada penjaga, rutenya tidak bisa dilalui. Apa maksudmu?" "Ketika mereka mencuri, mereka memasang sinyal rahasia untuk saling mengingatkan jika terjadi kesalahan. Sinyal tangan itu berarti mereka tidak bisa pergi ke sana, karena ada penjaga di sana." Wu Xiumin menjelaskan, sambil menatap Ran Tao dengan jijik. Cui Lizu menggigit bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kode rahasia semacam ini hanya akan digunakan ketika ada banyak orang yang terlibat dalam rencana itu." Jadi, ya Tuhan." Zheng Ke menjawab lebih dulu. Dia berseru,
Maksudmu, ayahmu punya sekutu? Zhao Yu tampak sangat tenang saat mendengar berita ini, seolah-olah dia sudah menduga hal ini sejak lama. Itulah sebabnya dia ingin melihat rekaman pengawasan Tao Xiang. Zhao Yu mengerti apa yang dipikirkan para pencuri itu, jadi dia menyimpulkan bahwa Tao Xiang tidak akan mampu mencuri batu permata sebesar itu sendirian. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa Tao Xiang tidak melakukan kejahatan itu sendirian sejak awal. Bukan hanya itu, Cui Lizu berkata dengan emosional, kode rahasia yang digunakan ayahku, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi, kurasa orang yang mencuri batu permata itu bersama ayahku adalah seseorang yang dekat dengannya, yang merupakan lingkaran dalamnya. Zhao Yu memikirkannya sejenak, lalu berkata, karena Cui Fangyu disebut sebagai kakak ketiga, jika Tao Xiang adalah seniornya, mungkinkah dia? Sangat mungkin, seru Cui Lizu, mengikuti alur pikirannya. Aku berasumsi bahwa ayahku adalah yang ketiga, sementara sekutunya mungkin yang kedua. Namun, aku tidak pernah mendengar ayahku menyinggung apapun tentang murid lain di bawah guru yang sama. Zhengke berkata, jika ada pencuri lain, apakah orang itu masih memiliki bintang Tamil? Dan, jika demikian, siapa orangnya? Tunggu, biarkan aku melihat sudut pandang video ini dengan lebih baik. Zhengke kemudian mulai mengamati dengan saksama semua sudut kamera yang berbeda, dengan maksud untuk mencari tahu identitas sekutu Tao Xiang. Sayangnya, sekutu Tao Xiang pasti berada di zona buta, karena ia tidak tertangkap dalam jangkauan kamera pengintai lainnya. Namun, Zhengke tidak menyerah. Ia berpikir jika kamera dapat menangkap gambar Tao Xiang, maka kamera tersebut pasti dapat menangkap gambar sekutunya. Kemudian, Zhengke mencari lagi melalui rekaman video pengawasan, tetapi dia masih tidak melihat orang yang mencurigakan. Namun, Cui Lizu mencari lagi dan menemukan beberapa tempat lain di mana Tao Xiang telah memberikan isyarat kode rahasianya. Hei, ayahku menjentikkan jarinya tadi. Itu artinya cara ini tidak akan berhasil, jadi mereka harus mencari jalan keluar lain. Aneh, kepada siapa dia mengirim kode rahasia ini? Cui Lizu merasa senang sekaligus bingung. Di sini, seharusnya di sini. Lihat, Zhengke dengan cepat mengubah sudut kamera dan berkata, ketika Tao Xiang memberi isyarat kode rahasia, dia menghadap ke arah ini, jadi sekutunya seharusnya muncul di kamera pengintai nomor 4 dari sudut itu. Tapi, sialan. Tiba-tiba, Zhengke yang selalu pendiam dan sopan, mengumpat. Semua orang melihat ke layar dan mengetahui mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu marah. Ternyata kamera pengintai nomor 4 diarahkan ke sebuah patung besar, dan patung itu kebetulan menghalangi orang yang kemungkinan besar adalah sekutu Tao Xiang. Meskipun Zhengke memperbesar gambar, dia hanya bisa melihat tubuh dan lengan orang itu, bukan wajahnya. Selain jas hitam yang dikenakan orang itu, hampir tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Jangan panik, tetaplah tenang. Zhao Yu melihat bahwa semua orang mulai frustrasi dan tidak sabar, jadi dia segera menenangkan diri dan memberitahu semua orang, jangan lupa bahwa kita memiliki rekaman pengawasan dari semua pintu masuk pameran. Kita akan menyisir semuanya, lalu pasti kita akan menemukan sekutunya. Semua orang mengangguk tanda setuju. Mereka kemudian membagi rekaman di antara mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk melihat setiap frame dari video pengawasan. Bahkan setelah semua orang menonton video tersebut selama 2 jam, tidak seorang pun berhasil mengetahui identitas sekutu Tao Xiang. Namun, mereka menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Video pengawasan di pintu masuk pameran tidak pernah memperlihatkan Tao Xiang sama sekali. Hei, itu tidak benar. Jika kamera tidak menangkap gambar Tao Xiang di pintu masuk, bagaimana dia bisa masuk? Selain itu, bagaimana dia bisa meninggalkan pameran? Cui, Ran Tao mengusap matanya yang merah dan mendesah, ayahmu sesuai dengan namanya sebagai Raja Pencuri, dia bahkan datang dan pergi seperti hantu bayangan. Zhao Yu merasa hal ini tidak dapat dijelaskan dan sangat mencurigakan. Ia langsung teringat pada perangkat yang ia terima sebelumnya. Mungkinkah Tao Xiang juga memiliki kamera kontra pengawasan, jadi dia bisa terhindar dari pandangan kamera. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat ia memikirkan perangkat sistem, Zhao Yu tiba-tiba teringat masalah pribadi.
Ia belum mendapatkan heksagram baru hari itu. Jadi, ia segera menggunakan kekuatan tekadnya untuk mendapatkannya. Lihatlah, Zhao Yu mendapatkan heksagram Genkan klasik. Ini memberinya dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan, karena ini berarti dia berada di jalur yang benar dalam penyelidikan. Pada saat itu, Cui Lizu melihat video itu dan menunjuk ke arah Tao Xiang di layar. Cepat dan lihat tubuh ayahku. Kurasa aku tahu apa yang sedang terjadi. Bab 645. Benarkah? Ran Tao menatap Cui Lizu dengan heran. Cepat, katakan padaku, apa yang kau temukan? Tao Xiang tidak membawa apapun padanya. Tepat sekali. Aneh sekali dia tidak membawa apa-apa. Lihat. Cui Lizu menunjuk ke arah pengunjung lain di pameran, lalu berkata, selain staf, semua orang mengenakan kartu pengunjung. Ya, aku sama sekali tidak menyadarinya, kata Zengke. Pada pameran peninggalan budaya, temanya adalah jalur sutra. Semua pengunjung yang membeli tiket akan mendapatkan tiket masuk pengunjung sebagai kenang-kenangan. Lalu kenapa? Rao Tao masih tidak mengerti. Karena Tao Xiang tidak terlihat dalam rekaman kamera pengawas di pintu masuk manapun, dan dia juga tidak memiliki izin masuk, ini pasti berarti bahwa dia dan sekutunya tidak masuk dari pintu masuk resmi manapun. Zhao Yu merenungkannya lebih dalam, lalu berkata, Lizu mencoba menjelaskan bahwa mereka pasti masuk dari tempat lain. Apa-apaan ini? Raja pencuri ini sangat pelit. Ran Tao mendesah. Mereka mencuri batu permata yang sangat mahal, tetapi mereka bahkan tidak mau membeli tiket. Tidak, Cui Lizu melanjutkan, aku kenal baik ayahku. Karena dia akan bekerja untuk Tamil Star, dia tidak akan mengambil tindakan gegabah. Dia akan terlebih dahulu mengetahui seluk-beluk pameran sebelum melakukan apapun. Hah, kalau begitu, maksudmu, alis Ran Tao berkerut erat. Tao Xiang dan sekutunya sudah tinggal di ruang pameran selama beberapa waktu, mengawasi tempat itu. Cui Lizu segera mencoba menjelaskan, baiklah, saya menghitung waktunya. Sejak ayah saya memberitahu saya bahwa ia ingin menutup transaksi besar dan meninggalkan rumah hingga berita tentang kasus pencurian permata muncul di TV, itu hanya 3 atau 4 hari. Dengan kata lain, ayah saya hanya punya waktu 2 hari untuk memeriksa tempat tersebut sebelum ia mengambil tindakan. Dia kemudian menambahkan, di tempat yang sangat aman seperti pameran, 2 hari jelas bukan waktu yang cukup untuk benar-benar memeriksa satu batang ganja. Meskipun ayahku seorang profesional, dia tidak akan bisa membuat rencana sendirian dalam waktu yang sesingkat itu, apalagi mendapatkan batu permata itu. Cui Lizu menatap semua orang saat dia berbicara. Jadi, Zhao Yu berkata, kau menduga bahwa sekutu ayahmu kemungkinan besar adalah seseorang dari staf dalam pameran. Dan, orang itulah yang memberi ayahmu akses untuk masuk dan keluar tanpa diketahui. Teori baru ini mengejutkan semua orang. Ya, kira-kira seperti itu. Cui Lizu mengangguk setuju. Ayahku orang yang berhati-hati. Kalau tidak sepenuhnya aman dan terencana, dia tidak akan mencobanya. Wu Xiumin segera berkata, sekutu itu pastilah seorang staf. Selain itu, pastilah seseorang yang memiliki otoritas tinggi. Tunggu sebentar, coba lihat ini dulu. Tiba-tiba, Zengke sepertinya menemukan sesuatu. Dia segera memproyeksikan penemuannya di layar. Lihat bagian ini. Ini adalah terakhir kalinya Tao Xiang muncul dalam rekaman video pengawasan. Dia berjalan ke arah barat pameran di lantai 3. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Area ini adalah zona pribadi, artinya tidak ada tangga darurat atau jendela. Dia kemudian menambahkan, hanya ada. Lihat, saat Zengke mempelajari denah tata letak pameran, dia tercengang dan bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Apa? Coba kulihat. Ran Tao datang ke hadapan Zengke dan membaca lokasi yang ditunjuk jari Zengke, Direktur India. Apa maksudnya? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Bodoh asteris. Aka. Wu Xiumin mengingatkan. Apa? Aku 47 tahun. Oh. Ran Tao kemudian mengerti maksudnya. Maksudmu sekutu Tao Xiang adalah pemilik batu permata itu, Aka? Ya Tuhan, kalau begitu, bukankah ini identik dengan kesimpulan pasukan khusus saat itu?
Selain Tamil Star, Zeng Ke menjelaskan, Akangsa memiliki beberapa koleksi lain yang semuanya ada di pameran yang sama. Namun, dia tidak menghadiri pameran itu secara langsung. Sebaliknya, semuanya dilakukan atas namanya oleh orang lain yang bertanggung jawab. Saya membaca catatan kerja pameran. Menurut peraturan, sebelum berpartisipasi dalam pameran, pemilik pameran berhak memantau dan mempertimbangkan langkah-langkah keamanan. Jadi, mereka harus tahu tentang prosedur keamanan pameran. Jika mereka menyampaikan informasi itu kepada Tao Xiang, tentu saja dia akan punya cukup waktu untuk memeriksa tempat pameran dengan baik. Itu benar, kata Wu Xiumin. Tapi, ini semua hanya tebakan. Masih belum ada bukti. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dalang dari kasus pencurian permata adalah orang India itu? Seru Rantau. Apakah kamu menyadari bahwa kita tampaknya berputar-putar saja, bahkan setelah menyelidiki kasus ini begitu lama? Kita sekarang kembali ke titik awal kita, kata Zeng Ke, lalu menambahkan, tercantum dengan jelas dalam informasi Wu Fangfang bahwa baik Tiongkok maupun India mengirim mata-mata, karena mereka yakin bahwa batu permata itu bukan milik Aka. Jadi, jika kita benar-benar ingin menemukan batu permata itu, kita harus bertanya kepada Tao Xiang. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar, kata Zhao Yu. Setidaknya kita tahu bahwa sekutu Tao Xiang berhubungan dengan orang India. Jadi, kita bisa menyelidiki anggota staf yang bekerja dengan India. Lalu, kita akan melihat siapa yang paling mencurigakan. Tidak. Cui Lizu berkata cepat. Ketua tim, Anda salah paham. Sekutu adalah sekutu, sedangkan orang India adalah orang India. Ayah saya mungkin bekerja sama dengan orang India untuk membantu mereka mencuri batu permata, tetapi sekutu yang melakukan ini bersamanya jelas merupakan murid lain di bawah guru yang sama. Percayalah, orang India itu pasti tidak akan mengerti kode rahasia. Oh, itu benar. Zhao Yu merenungkan fakta ini dengan serius dan berpikir bahwa logika Cui Lizu pasti masuk akal. Sepertinya sekutu Tao Xiang pastilah seseorang yang sangat penting. Terlebih lagi, Tamil Star mungkin masih ada di tangannya. Zeng Ke tiba-tiba mendesah kecewa. Saya baru saja membaca sesuatu dalam informasi Wu Fangfang. Ternyata pasukan khusus itu sama seperti kita saat itu. Mereka sangat mencurigai tim dari India dan mengira merekalah yang membocorkan informasi keamanan. Ia kemudian menambahkan, bahkan ada daftar nama tersangka. Di antara mereka, ada seseorang bernama Lugang. Ia tercatat sebagai tersangka utama. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua urusan Aka. Karena itu, ia mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Tamil Star. Dia menarik napas, lalu terus menceritakan kembali fakta-faktanya. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi padanya, karena tepat ketika pasukan khusus sedang menyelidikinya, terjadi kebocoran gas di rumahnya. Dia dan tunangannya meninggal. Meskipun tampak seperti kecelakaan, pasukan khusus menduga bahwa kemungkinan besar Aka yang telah membunuh mereka untuk membungkam mereka. Dan, sejak kematian Lugang, wakil Aka tidak dapat ditemukan. Pihak kepolisian di India mencoba mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mereka menyerah begitu saja. Astaga, alangkah baiknya jika Lugang masih hidup, kata Wu Xiumin. Mungkin, orang inilah yang menghubungkan Tao Xiang dengan Aka. Saat mereka berbicara di antara mereka sendiri, semuanya mengajukan hipotesis yang berbeda. Zhao Yu memberi isyarat kepada Zeng Ke untuk menunjukkan informasi dan foto Lugang kepada Cui Lizu. Namun, Cui Lizu hanya bisa melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat orang itu. Zhao Yu tidak berhenti di situ, tetapi menyuruhnya memeriksa semua tersangka yang telah didaftarkan oleh polisi, hanya untuk melihat apakah ada yang tertinggal. Meskipun Zhao Yu cemas, dia samar-samar merasa bahwa dia hampir menemukan jawabannya. Bab 646. Saat itu sudah larut malam. Meskipun mereka telah tidur siang di pusat spa, itu jelas tidak dapat menghilangkan rasa lelah yang telah terkumpul selama beberapa hari terakhir. Karena itu, beberapa rekan satu tim dan Cui Lizu sekarang sedang tidur sebentar di meja kerja di kantor. Pada saat itu, hanya Zhao Yu yang masih menulis dan mencoret-coret di papan tulis.
Petunjuk terbaru yang mereka peroleh malam sebelumnya cukup menggembirakan. Namun, setelah mereka menyelidikinya lebih dalam, mereka menemui jalan buntu. Sekarang, meskipun mereka tahu bahwa Tao Xiang mencuri batu permata, bekerja sama dengan orang India, dan memiliki sekutu rahasia, mereka tetap tidak tahu di mana Bintang Tamil berada. Zhao Yu tahu bahwa pada dasarnya ia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah menyelidiki Aka dan mengungkap kebenaran di balik tindakannya mempekerjakan Tao Xiang untuk mencuri batu permata. Pilihan lainnya adalah menyelidiki sekutu Tao Xiang, yang selama ini bersembunyi di balik layar. Mungkin saja sekutu itu ada hubungannya dengan kasus mayat perempuan tanpa kepala juga. Karena Aka berada di negara lain dan merupakan taipan internasional yang terkenal, jelas tidak realistis untuk menyelidikinya saat ini. Di sisi lain, sekutu Tao Xiang bahkan lebih sulit ditemukan. Bahkan Cui Lizu tidak tahu tentang asal-usul orang itu. Jelas bahwa sekutu itu juga orang yang sangat berhati-hati, jadi tidak akan mudah menemukannya. Jika kedua cara tersebut tidak berhasil, apa cara lainnya? Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba teringat pada ketua tim Wu Fangfang. Zhao Yu merasa bahwa dia pasti telah menemukan Tao Xiang di rekaman kamera pengawas, sama seperti mereka. Mungkin mereka sudah tahu bahwa Tao Xiang telah bekerja sama dengan orang India itu. Dia bertanya-tanya apakah Wu Fangfang punya informasi lain yang akan membantu mereka membuat kemajuan dalam penyelidikan kasus itu. Sayang sekali wanita itu sangat keras kepala. Para petinggi telah memerintahkannya untuk bekerja sama dengan Zhao Yu, tetapi dia bersikeras untuk bekerja sendiri. Jika kedua tim berbagi sumber daya dan membahas kasus ini bersama-sama, mereka mungkin dapat benar-benar membuat beberapa kemajuan. Tepat pada saat itu, di papan tulis, Zhao Yu menghubungkan nama Tao Xiang dengan nama orang India dan juga nama sekutu misterius itu. Ia menulis catatan kecil di antaranya, terluka. Zhao Yu merasa jika wakil Aka, Lu Gang, dibunuh oleh Aka, setidaknya itu menunjukkan bahwa Aka adalah orang yang kejam. Lalu, mungkinkah situasinya seperti ini? Mungkin Tao Xiang mencuri batu permata tersebut sesuai kesepakatan. Namun, saat mereka berdagang dengan orang India tersebut ingin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Jadi, orang India tersebut mengambil tindakan terhadap Tao Xiang dan sekutunya. Benturan keras di kepala Tao Xiang, mungkinkah itu berasal dari serangan orang India? Akan tetapi, meskipun terluka parah, Tao Xiang dan sekutunya berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, sekutunya melihat bahwa Tao Xiang dalam keadaan koma, jadi ia memutuskan untuk melarikan diri dengan batu permata itu sendirian. Ketika Tao Xiang terbangun, kesadaran bahwa ia telah dirampok oleh sekutunya, serta rasa sakit dari luka luarnya, menyebabkannya mengalami gangguan mental total. Namun, Cui Lizu mengatakan bahwa Tao Xiang telah pergi selama lebih dari 30 hari saat itu. Mengapa dia butuh waktu lama? Apakah itu? Setelah Tao Xiang bangun, dia ingin mencari batu permata itu, jadi dia mencoba mencari sekutunya. Pada akhirnya, dia pasti tidak dapat menemukannya dan menyerah begitu saja. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika asumsi ini benar, akan lebih sulit untuk memecahkan kasus ini. Lagi pula, Tao Xiang tidak tahu kemana sekutunya pergi. Sepertinya akan sangat sulit menemukan batu permata itu. Mendesah. Setelah menghela napas panjang, Zhao Yu tiba-tiba teringat lirik salah satu lagu Zhang Zichen, seorang selebriti. Judul lagunya adalah If It Was You. Lagu itu sangat populer. Meskipun Zhao Yu tidak hafal liriknya, ia dapat bersenandung mengikuti alunan melodinya. Semakin ia bernyanyi, semakin bermakna lirik lagu itu baginya. Oleh karena itu, dia berjalan ke meja kerja dan mengambil CD yang diberikan Zhang Zichen kepadanya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam pemutar CD dan menekan tombol putar. Lagu pertama dari CD tersebut adalah If It Was You. Zhao Yu takut ia akan membangunkan rekan satu timnya, jadi ia menyetel volume ke level terendah. Namun, Cui Lizu, yang paling dekat dengan pemutar CD, tetap terbangun. Cui Lizu tidak mengeluh, tetapi mulai bersenandung pelan. Menjalani masa muda, berseri-seri karena kegembiraan. Aku paling suka saat kau bernyanyi lembut di telingaku. Ia bernyanyi sepanjang chorus,
lalu akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap Zhao Yu dengan matanya yang indah dan berkata, "Ketua tim sedang dalam suasana hati yang baik. Mengapa kamu mulai bernyanyi saat menyelidiki kasus ini? Aku tidak mengerti." Lagu itu tentang kebahagiaan sederhana, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Zhao Yu tersenyum. Alasan mengapa lagu ini begitu menawan adalah karena lagu ini dipenuhi dengan tekad, baik dalam hubungan maupun kehidupan. Wah, pikiranmu sungguh jernih. Siapa sangka seorang polisi punya pemahaman yang mendalam tentang seni, musik, dan kehidupan. Cui Lizu mendesah. Aku tidak pernah menyangka kau akan menyukai lagu Zhang Zichen. Sambil berbicara, Cui Lizu meregangkan tubuhnya dan mengamati CD itu lebih dekat. Wow, ini album audio murni hi-fi. Cui Lizu tercengang dan berseru. Ini, tidak bisa dibeli di toko biasa, kan? Kedengarannya seperti profesional. Kau memang tahu banyak tentang musikmu. Zhao Yu tiba-tiba ingin pamer, jadi dia berkata, biar ku beritahu, Zhang Zichen yang memberikannya kepadaku secara pribadi. Apa? Cui Lizu tertawa dan menunjuk Zhao Yu, lalu berkata dengan nada menggoda, "Ya, benar. Seperti Zhang Zichen benar-benar akan memberimu hadiah." Hei, buat apa aku berbohong soal ini? Zhao Yu berdiri tegak dan menjelaskan, Zhang Zichen benar-benar memberikannya kepadaku secara pribadi. Lihat. Dia kemudian membuka kunci ponselnya dan membuka roll kamera berisi fotonya bersama Zhang Zichen, sambil menunjukkannya kepada Cui Lizu. Serius? Kamu mengeditnya dengan Photoshop, kan? Hehehe. Cui Lizu jelas tidak percaya padanya. Aku tidak pernah tahu kalau kamu menyukai Zhang Zichen. Kamu bahkan mengedit foto yang ada dirinya di dalamnya. Tidak, Zhang Zichen ada di sini. Zhao Yu menjelaskan, lihatlah baik-baik. Di mana Anda dapat menemukan jejak saya menggunakan Photoshop? Dia membawa foto ini bersamaku karena aku membantunya dan dia memberiku CD sebagai hadiah terima kasih. Ini baru kemarin. Hehehe, lanjutkan. Meskipun Cui Lizu tidak mempercayainya, dia memegang foto itu dan melihatnya dengan saksama. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi serius. Dia memegang ponsel Zhao Yu dan berkata, foto itu benar-benar terlihat nyata. Apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, Zhao Yu meyakinkannya. Wow, kemarin, seru Cui Lizu. Ketua tim, Anda pasti sangat menyukainya, karena Anda malah mengejarnya alih-alih menangani kasusnya. Tidak, sudah kubilang aku pergi untuk menyelidiki kasus itu dan kebetulan bertemu dengannya. Buat apa aku menyukainya? Rupanya, usaha Zhao Yu untuk menjelaskan dirinya sendiri malah memperburuk keadaan. Hei, tunggu sebentar. Cui Lizu tiba-tiba menemukan sesuatu di foto itu, jadi dia segera bertanya, Ketua tim, di mana Anda mengambil foto ini? Siapa sebenarnya orang-orang di latar belakang ini? Kami berada di restoran Jepang, dan mereka semua adalah teman sekelas lama Zhang Zichen. Jawab Zhao Yu. Kenapa? Apakah kamu melihat wajah-wajah yang familiar? Wajah yang familiar? Tidak. Cui Lizu menunjuk ke suatu titik di foto dan berkata dengan gembira, tapi, aku mengenali benda ini. Bab 647. Ada apa? Zhao Yu mengernyitkan alisnya, tiba-tiba menyadari ekspresi serius Cui Lizu. Perbesar sedikit. Cui Lizu mengerutkan kening. Penemuan di depan matanya tampaknya ada hubungannya dengan dirinya. Saat gambar diperbesar, Zhao Yu dapat melihat bahwa target Cui Lizu bukanlah selebriti Zhang Zichen, tetapi teman sekelasnya yang ada di belakangnya. Rupanya, saat Zhao Yu berfoto dengan selebriti tersebut, foto tersebut juga menangkap semua teman sekelasnya. Cui Lizu menunjuk seorang gadis yang sangat cantik, yang mengenakan kemeja kotak-kotak yang sangat mahal. Dia tampak sangat anggun dan berwibawa. Namun, target Cui Lizu jelas bukan gadis itu sendiri, melainkan gelang berbentuk naga di pergelangan tangannya. Meskipun terbuat dari emas, gelang itu berkilau gelap. Kepala dan ekor naga itu dihiasi dengan batu permata biru. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya Zhao Yu melihat sesuatu seperti itu. Dia memperkirakan harganya cukup mahal. Ah, serius, itu benar. Setelah Cui Lizu memastikan fakta ini, dia berteriak. Apa yang terjadi? Seseorang berkata,
terkejut mendengar teriakannya. Zengke kemudian mengambil foto itu dan memproyeksikannya ke layar besar. Ia kemudian memperbesarnya sehingga gelang berbentuk naga yang dikenakan gadis itu terlihat jelas di hadapan semua orang. Ayahku pernah memakai gelang ini sebelumnya. Cui Lizu langsung mengenalinya. Sekitar 10 tahun yang lalu. Ayahku melakukan transaksi besar dan membawa pulang beberapa barang indah untuk ditunjukkan kepadaku. Salah satunya adalah gelang ini. Dia tersenyum mengingat kenangan itu, lalu melanjutkan. Ayah saya menganggap pengerjaannya hebat, jadi dia memakainya di pergelangan tangannya saat tidak ada orang lain di sekitar. Dia mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang pernah dikenakan oleh kaisar dari dinasti Ming. Dia tertawa kecil, lalu mengakui, saya bahkan mengolok-olok ayah saya karena memakainya saat itu. Saya berkata bahwa, karena dikenakan oleh seorang kaisar, pastilah ditemukan oleh seorang penggali kubur, yang berarti pasti membawa sial. Namun, ayah saya berkata bahwa dia bisa merasakan aura seorang kaisar saat mengenakannya, yang membuatnya sangat menyukainya. Cui Lizu kemudian menunjuk foto itu dan berkata, meskipun naga itu terlihat agak gelap, naga itu terbuat dari emas murni, sementara kepala dan ekornya dihiasi dengan batu akik yang mahal. Ini jelas barang antik. Harganya sudah sangat mahal saat itu, jadi aku tidak bisa membayangkan nilainya saat ini. Rantau masih bingung seperti biasa, jadi dia bertanya, kalau begitu, mengapa gelang itu ada di pergelangan tangannya di foto ini? Gadis itu pasti sangat kaya. Dia juga cukup cantik. Benda ini ada di rumahku kurang dari setengah tahun. Lalu, benda itu menghilang dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Kurasa benda itu dijual oleh ayahku, tebak Cui Lizu. Ya, pasti sudah terjual. Rantau berdiri dan memotong lagi, kalau tidak, bagaimana mungkin gadis itu memakainya? Rantau menarik napas, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya, saat dia akhirnya mengerti. Jika kita bisa mencari tahu di mana gadis ini mendapatkan gelang itu, bukankah kita bisa menemukan pengedar Tao Siang? Pengedar itu pasti tahu banyak tentang Tao Siang, kan? Ya, itulah yang ingin kukatakan. Cui Lizu menganggukkan kepalanya tanda setuju. 10 tahun yang lalu, Zhao Yu merenungkannya, lalu tiba-tiba memberikan kesimpulan yang menarik. Jangan lupa bahwa Gao Fakai menyatakan bahwa Tao Siang mengubur kotak logam di makam Du Manting 10 tahun yang lalu. Mungkinkah Tao Siang tidak menjual gelang itu, tetapi menguburnya bersama kotak itu? Ya Tuhan, seru Rantau. Dia jelas-jelas terkejut. Semua orang sama-sama terkejut dengan hipotesis Zhao Yu. Zengke segera berkata, itu gila. Jika dikubur bersama kotak logam, bukankah itu berarti orang yang menjual gelang itu kepada gadis itu adalah orang yang mencuri harta karun Tao Siang? Selain itu, orang itu kemungkinan besar adalah pembunuh dalam kasus mayat wanita tanpa kepala juga. Ya, tepat sekali, teriak Cui Lizu dengan emosi. Sudah kubilang ayahku bukan pembunuh berantai. Kita harus menyelidiki ini lebih lanjut. Wu Xiumin mendengar pembicaraan ini dan segera berdiri. Ia lalu berkata kepada Zhao Yu, ketua tim, kita harus mencobanya. Ayo kita cari gadis ini dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah teman sekelas lama Zhang Zichen. Zhao Yu memberitahu Zengke. Jadi, selama kita dapat menemukan pendaftaran siswa Bailing, kita akan dapat menemukan orang ini. Baiklah, aku akan mengurusnya. Zengke segera bergegas menuju komputernya untuk mencari informasi. Kemudian, Cui Lizu mengenang, ayahku mengatakan bahwa gelang berbentuk naga kuno itu adalah model seri pria klasik, jadi aneh jika seorang wanita memakainya. Itu sebenarnya agak tabu. Dia berdecak, lalu melanjutkan. Siapapun yang punya pengetahuan dasar tentang sopan santun sosial pasti tahu tentang ini. Bahkan bisa merusak nasib seseorang jika dikenakan sembarangan. Aku tidak tahu mengapa tidak ada yang mengingatkan gadis ini tentang risiko seperti itu. Tidak masalah apakah ada yang mengingatkannya atau tidak. Zengke mengetuk-ngetuk keyboard sambil berbicara. Asalkan kamu bisa memastikan bahwa gelang itu sama persis dengan yang kamu miliki sebelumnya. Aku yakin. Cui Lizu menunjuk batu akik di kepala naga itu dan berkata, aku ingat betul bahwa batu akik itu setengah berwarna biru tua dan setengah berwarna biru muda.
Itu pasti batu akik yang sama. Itu sudah cukup. Saat Zheng Ke sedang mencari gadis yang mengenakan gelang berbentuk naga, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Saat Zhao Yu menjawab, Kapten Sun dari kantor polisi Bailing bergegas masuk. Hai semuanya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kapten Sun menyapa mereka dengan cepat, lalu langsung berbicara tentang bisnis. Saya datang ke sini untuk memberitahu kalian tentang identitas mayat perempuan tanpa kepala kedua. Kami menemukan kecocokan dari basis data ini. Kemudian, Kapten Sun menyerahkan tumpukan informasi itu kepada Zhao Yu dan berkata, semua informasi orang itu ada di sana. Saya harap ini akan membantu. Zhao Yu mengucapkan terima kasih kepadanya dan mulai memeriksa informasi tersebut bersama orang lain. Itu menarik. Zhao Yu tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Kupikir itu akan ditemukan melalui potret itu. Bagaimana mungkin itu ditemukan melalui pencocokan DNA? Apakah tidak ada orang lain yang memeriksanya dalam beberapa tahun terakhir? Tidak. Kapten Sun segera menjelaskan, itu hanya kebetulan. Sepupu korban yang meninggal melakukan kejahatan di Longqi bulan lalu, jadi polisi menyimpan salinan denanya. Karena denanya ada di basis data saat itu, kami dapat mencocokkannya dengan DNA korban yang meninggal. Kami kemudian menghubungi polisi setempat dan mengonfirmasi identitas korban. Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan gembira, "Hei, aku juga dari Longqi. Apakah korbannya dari sana?" Kapten Sun tidak ragu-ragu tetapi menjawab, meskipun sepupunya ditangkap di Yunzhou, korban yang meninggal berasal dari Qinsan. Apa? Zhao Yu terkejut dan berpikir, Qinsan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi begitu kebetulan? Wahai saudaraku, lelucon macam apa yang sedang kau buat sekarang? Katakan dengan jujur, apakah aku mengenal korban ini? Bab 648. Untungnya, meskipun korban kedua dari kasus mayat tanpa kepala berasal dari Qinsan, dia sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Zhao Yu. Nama orang itu adalah Sun Siwer. Dia berusia 38 tahun saat menghilang. Dia lajang dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Karena dia terasing dari keluarganya dan tidak memiliki banyak teman, tidak seorang pun mengajukan laporan polisi saat dia menghilang. Oleh karena itu, kasusnya berlarut-larut selama bertahun-tahun dan jasadnya tetap menjadi misteri. Namun, kantor polisi Bailing menyelidikinya lebih teliti. Mereka mencari melalui basis data identitas dan menemukan catatannya dalam berkas lama di kantor polisi Qinsan. Ternyata Sun Siwer pernah ditangkap oleh polisi pada akhir tahun 80-an, yang menyebabkannya dipenjara selama 2 tahun. Pedagang manusia lainnya, setelah mereka melihat informasi itu, Zhao Yu dan rekan-rekannya awalnya mengira bahwa dia pasti seorang pedagang manusia. Lagi pula, ketika mereka menyelidiki Bai Lili sebelumnya, mereka sudah menduga bahwa motif kasus mayat perempuan tanpa kepala itu terkait dengan perdagangan manusia. Tim investigasi sebelumnya yang menyelidiki kasus ini pada tahun 2003 memiliki kecurigaan yang sama. Kapten Jin bahkan mencatatnya di buku catatan kuning. Meskipun Bai Lili secara teknis bukan seorang pedagang manusia, tindakannya menculik Cui Lizu dianggap cukup dekat. Namun, pada akhirnya, polisi menyerah pada kecurigaan ini selama penyelidikan saat itu. Korban keempat dari kasus mayat perempuan tanpa kepala, Zhang Xiaoxiao, adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan milik negara. Dia terkenal di daerahnya dan keluarganya cukup kaya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terkait dengan perdagangan manusia. Sedangkan korban kelima, Xi Yanmei, adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta, sementara suaminya mengelola sebuah pabrik. Mereka dianggap sebagai pasangan terkaya di daerah mereka, jadi sungguh konyol jika Xi Yanmei terlibat dalam perdagangan manusia. Jadi, meskipun Sun Siwer pernah menjadi pedagang manusia, hal itu tidak dapat membuktikan bahwa kasus mayat perempuan tanpa kepala terkait dengan perdagangan manusia. Selain itu, Sun Siwer berlokasi di Qinsan, jadi dia tidak akan mengenal Du Manting. Oleh karena itu, meskipun identitas korban telah dikonfirmasi, hal itu sama sekali tidak membantu penyelidikan kasus tersebut. Ya Tuhan, Rantau menunjuk ke peta dan berkata, mayat Sun Siwer ditemukan di Linfu Jinan. Linfu berjarak 800 km dari Qinsan.
Dia membawa mayat itu sejauh 800 kilometer. Ini tidak bisa dipercaya. Ya, tidak heran mayat Sun Siwer membusuk paling parah. Kata Wu Xiumin. Sepertinya pembunuhnya membunuhnya, merawat mayatnya, lalu memindahkannya sejauh itu. Benar. Mendengar itu, Kapten Sun menghela napas berat dan berkata kepada Zhao Yu, "Tuan, saya telah bekerja di garis depan sepanjang hidup saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat berbagi pemikiran saya tentang kasus ini dengan Anda semua." Tentu saja, Anda sangat diterima. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa Kapten Sun akan sangat membantu, dan dia segera mengucapkan terima kasih kepadanya dengan jabat tangan yang kuat dan anggukan. Sejak bertemu Kapten Sun, Zhao Yu sudah menyukainya. Ia merasa bahwa Kapten Sun memiliki semua kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang detektif polisi yang hebat. Ia tidak terlalu sombong atau rendah hati, ia memiliki kebenaran yang mengagumkan, dan ia mengabdikan dirinya sepenuh hati pada pekerjaannya. Saya menemukan masalah. Kapten Sun berkata dengan serius, saya menyadari bahwa tindakan paling ekstrim yang dilakukan pembunuh itu adalah mengangkut mayat sejauh 1000 mil. Apa yang baru saja dikatakan Kapten Sun menarik perhatian semua orang. Dia melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah terkejut mereka, lalu melanjutkan. Saya menduga bahwa pembunuhnya memindahkan mayat itu sejauh itu agar polisi tidak dapat mengidentifikasinya, karena mayat itu pasti sudah membusuk saat ditemukan. Terutama saat itu. Kapten Sun mulai mengenang. Ya, saat itu, kami agak ketinggalan dalam hal metode investigasi. Informasi tidak dapat diperoleh semudah sekarang. Kami jelas tidak memiliki teknologi modern dan kamera pengintai di mana-mana. Oleh karena itu, masa emas untuk memecahkan kasus selalu di awal, saat kasus pertama kali terjadi. Semakin awal kami dapat mengidentifikasi mayat, semakin mudah untuk memecahkan kasus. Jadi, pembunuhnya mencari titik terlemah kami. Dia menggelengkan kepalanya, jelas-jelas sedih karenanya. Setelah dia membunuh seseorang, dia memindahkan mayatnya sejauh ribuan mil. Hal ini tentu saja menambah kesulitan kami dalam memecahkan kasus ini. Ditambah lagi, dia bahkan memenggal kepala dan jari-jari korban. Oleh karena itu, polisi tidak dapat memastikan identitas mereka. Sekali lagi, dia menggelengkan kepalanya, lalu berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya sejenak. Karena identitasnya tidak dapat dipastikan, hal itu menunda waktu terbaik untuk mengumpulkan bukti, yang membuatnya semakin sulit untuk memecahkan kasus tersebut. Jadi, saya pikir pembunuhnya pasti sangat memahami prosedur penyelidikan polisi. Ya, Zhao Yu mengangguk setuju. Sebenarnya, Zhao Yu sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dia benar-benar mulai berpikir bahwa pembunuhnya adalah anggota staf internal atau orang yang biasa berurusan dengan polisi. Itulah sebabnya Zhao Yu mencurigai Tao Xiang, karena raja pencuri itu tentu tahu pendekatan investigasi kepolisian. Namun, tanda-tanda terkini menunjukkan fakta bahwa Tao Xiang mungkin bukan pembunuh sebenarnya dari kasus mayat perempuan tanpa kepala. Lalu, siapakah orang itu? Mungkinkah dia sekutu misterius Tao Xiang? Karena orang tersebut berada di bidang yang sama dengan Tao Xiang, apakah dia juga tahu tentang pendekatan investigasi Departemen Kepolisian? Jika apa yang dikatakan Kapten Sun benar, Ran Tao merenung dan berkata, kita dapat memastikan sesuatu. Setelah tahun 1998, pembunuh itu berhenti membunuh. Apakah itu benar-benar karena teknologi DNA telah populer saat itu? Dengan teknologi DNA, bahkan jika pembunuh itu mengirim mayatnya ke luar negeri, mereka masih akan dapat mengidentifikasi identitas orang tersebut. Oleh karena itu, dia tidak berani terus melakukan kejahatan lagi. Ya, saya rasa itu benar. Kapten Sun mengangguk. Saya harap saya membantu. Zheng tiba-tiba memberi isyarat kepada Zhao Yu, yang langsung mengerti maksudnya hanya dengan sekali pandang. Zheng telah menemukan gadis dengan gelang berbentuk naga itu. Dengan adanya Kapten Sun di sana, Zheng tidak yakin apakah ia harus menyebutkannya kepada Zhao Yu di depannya, itulah sebabnya ia menggunakan metode tebak-tebakan. Pada saat itu, Zhao Yu sedang merencanakan langkah selanjutnya di dalam benaknya. Mereka harus menggunakan tenaga dari kantor polisi Bailing untuk menyelidiki asal-usul gelang berbentuk naga itu.
Namun, Zhao Yu samar-samar menyadari bahwa, jika dia melakukan penyelidikan secara terbuka, itu mungkin tidak pantas. Bagaimanapun, penyelidikan kasus saat ini sedang diawasi ketat. Divisi Kriminal Pusat, Kantor Provinsi Nanjiang, Kantor Polisi Bailing, Wu Fangfang dan banyak orang lainnya sedang memperhatikan mereka dengan saksama. Terlebih lagi, mereka hanya menemukan gelang berbentuk naga. Jika mereka mencari bukti lebih banyak secara terbuka, tetapi tidak menemukan apapun, itu pasti akan berdampak negatif pada tim investigasi khususnya. Ditambah lagi, Zhao Yu khawatir bahwa informasi mengenai pencarian petunjuk baru tersebut dapat membuat para tersangka yang telah memperhatikan penyelidikan kasus secara diam-diam waspada. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk berhati-hati dan melakukan setiap langkah dengan tenang. Karena itu, Zhao Yu mengalihkan perhatiannya kepada Kapten Sun. Dia memegang bahu Kapten Sun dan berbisik kepadanya, menceritakan segalanya tentang gelang berbentuk naga dan kekhawatirannya mengenai kasus itu. Kapten Sun sangat gembira mendengar berita penemuan gelang tersebut. Ia memberitahu Zhao Yu bahwa menurutnya itu adalah petunjuk penting yang perlu segera diselidiki. Namun, Zhao Yu meminta agar dia melakukan penyelidikan secara rahasia dan tidak melaporkan apapun kepada atasannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Karena Kapten Sun adalah seorang jenderal yang berpengalaman, dia tentu saja memahami kekhawatiran Zhao Yu dan segera menjamin kepada Zhao Yu bahwa orang-orang yang akan dia kirim untuk melakukan penyelidikan dapat dipercaya. Pada saat itu, Zhao Yu merasa semakin kagum pada detektif polisi senior itu. Dia akan pensiun dalam beberapa hari, jadi dia tidak perlu mengambil risiko, tetapi dia tetap setuju untuk membantunya. Ini menunjukkan banyak hal tentang kebajikan dan patriotismenya. Setelah Zheng Ke menemukan gadis itu melalui GPS, Kapten Sun segera mengumpulkan timnya dan terbang untuk bertindak. Agar mereka dapat memperoleh informasi, Zhao Yu membawa Ran Tao, Wu Xiumin, dan Cui Lizu bersama-sama, meninggalkan Zheng Ke untuk menjaga markas. Saat itu pukul 4:30 sebelum fajar dan langit masih gelap. Zhao Yu sedang duduk di dalam mobil polisi, bertanya-tanya apakah mereka dapat menemukan petunjuk baru. Bab 649. Demi keamanan, Kapten Sun mengirimkan 4 mobil polisi dan puluhan detektif polisi. Semua detektif ini adalah tangan kanannya, yang semuanya adalah veteran berpengalaman. Tentu saja mudah bagi mereka untuk mengurus hal-hal seperti itu. Jadi, Zhao Yu dan rekan-rekannya hanya perlu menunggu di mobil untuk mendapatkan kabar terbaru. Song Xiaoyuan. Wu Xiumin membacakan informasi itu dengan keras dari ponselnya, lulus dari Universitas Nanjiang. Ayahnya mengelola rumah sakit swasta, sementara ibunya adalah salah satu petinggi di bank. Mereka adalah keluarga yang cukup kaya. Ya, Cui Lizu menambahkan, bisa menghadiri pertemuan sekolah Zhang Zichen, kurasa dia bukan orang yang remeh. Namun, gelang berbentuk naga itu hampir tak ternilai harganya, jadi kurasa Song Xiaoyuan tidak membelinya sendiri, tetapi orang tuanya yang membelikannya untuknya. Rao Tao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ayahnya mengelola rumah sakit swasta. Mungkinkah itu terkait dengan perawatan mayat? Apakah dia tahu tentang pembalsaman? Bodoh sekali dirimu. Wu Xiumin memutar matanya seperti biasa. Jika kami mengikuti pikiranmu, kami bisa menutup kasus ini sekarang, kan? Pembunuh kasus mayat perempuan tanpa kepala adalah ayah Song Xiaoyuan, kan? Bintang Tamil itu seharusnya ada di brankas ayahnya, kan? Dialah yang mencuri harta karun Tao Xiang dan mengubur kepala-kepala di dalamnya, kan? Hehe, aku sangat berharap begitu. Kuharap angan-anganmu itu menjadi kenyataan begitu saja. Tepat saat Wu Xiumin sedang mengejeknya, dia tiba-tiba ditebas oleh Zhao Yu, yang baru saja bertukar pandang dengannya. Kemudian, bahkan Cui Lizu terdiam, saat mereka saling memandang, pikiran yang sama akhirnya muncul. Kemudian, Zhao Yu menelepon Zheng Ke, menyuruhnya menyelidiki ayah Song Xiaoyuan dan memeriksa sifat bisnis rumah sakit swasta untuk melihat apakah ada hubungannya dengan pembalsaman. Tepat saat panggilan telepon berakhir, Kapten Sun dan anak buahnya keluar dari rumah Song Xiaoyuan. Setelah masuk ke mobil, Kapten Sun menyerahkan gelang berbentuk naga yang telah ia taruh di tas bukti kepada Zhao Yu.
Dia kemudian berkata kepada semua orang, kami telah mengonfirmasinya. Gelang itu diberikan kepadanya oleh pacarnya. Kami telah menemukannya dan akan segera menyelidikinya. Mendengar hasil yang menjanjikan itu, Zhao Yu dan rekan-rekannya menghela napas lega. Tampaknya kesimpulan mengejutkan yang mereka buat sebelumnya hanyalah angan-angan mereka. Saat Kapten Sun berbicara, semua orang melihat melalui jendela bahwa ada polisi yang membawa keluarga Song Xiaoyuan ke salah satu mobil patroli. Mereka kemungkinan besar akan dibawa kembali untuk diinterogasi. Kemudian, di bawah pimpinan Kapten Sun, semua orang melaju ke halte berikutnya. Dalam waktu setengah jam, mereka tiba di sebuah rumah mewah untuk menemukan pacar Song Xiaoyuan, yang langsung mereka interogasi. Dia bersikeras bahwa dia tidak membeli gelang berbentuk naga itu sendiri, tetapi mengambilnya dari brankas ayahnya. Rupanya, ia melihat gelang itu terlihat bagus, jadi ia mengambilnya untuk diberikan kepada Song Xiaoyuan sebagai hadiah. Ia tidak tahu tentang nilai atau asal-usul gelang itu. Oleh karena itu, polisi segera menangkapnya dan bergegas ke tempat perhentian ketiga mereka, rumah orang tuanya. Rumah mereka terletak di kawasan perumahan mewah di pinggiran Bailing. Konon, keluarganya mengelola pabrik baja, jadi dia bukan anak orang kaya biasa. Ayahnya gemar mengoleksi peninggalan budaya, jadi tempat penyimpanannya lebih seperti tempat penyimpanan harta karun daripada brankas. Karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak barang berharga yang dipajang di sana. Ketika mereka tiba di kawasan mewah itu, polisi menemukan masalah kecil. Orang kaya itu tidak hanya mengelola pabrik baja, ia juga tahu sedikit tentang hukum. Jadi, ketika polisi menyerbu rumahnya untuk menanyakan asal gelang berbentuk naga dan meminta untuk memeriksa brankasnya, dia menolak untuk bekerja sama, dengan alasan tidak adanya surat perintah penggeledahan. Dia juga menyatakan bahwa dia akan menuntut polisi atas pelanggaran dan penegakan hukum yang jahat. Karena orang tersebut kaya dan jelas mempunyai banyak koneksi, dan juga karena hal ini berhubungan dengan kasus besar, Zhao Yu enggan untuk menarik perhatian lebih pada hal tersebut, apalagi menimbulkan kegaduhan dan gugatan hukum yang besar. Tepat ketika Zhao Yu jelas-jelas mulai frustrasi dengan situasi ini, Kapten Sun, yang berpengalaman dalam hal seperti ini, pergi ke hadapan Zhao Yu dan mengeluarkan sebuah dokumen. Pada saat itu, dia akhirnya melihat betapa cerdiknya Kapten Sun. Kapten yang berpengalaman itu telah memperkirakan situasi seperti itu, jadi dia membawa surat perintah penggeledahan anti-terorisme. Begitu Kapten Sun menunjukkan dokumen itu, ia pun berhasil menggeledah rumah orang kaya itu dengan paksa, dengan alasan ia curiga orang kaya itu menyembunyikan teroris di rumahnya. Kapten Sun tidak hanya mengeluarkan dokumen itu, dia juga mengatakan bahwa menurut beberapa klausul dalam beberapa bab hukum pidana, hukum perdata, undang-undang anti-terorisme dan semacamnya, jika orang kaya itu mencoba menghalangi penyelidikan, dia akan didakwa karena mengancam keamanan nasional. Tak perlu dikatakan, orang kaya itu menjadi takut dan segera mengeluarkan kunci untuk membuka brankasnya. Zhao Yu benar-benar tercengang oleh tindakan Kapten Sun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kapten Sun akan memberinya pelajaran yang begitu menarik. Ternyata ada banyak hal yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan tinju. Ketika orang kaya itu membuka brankas harta karunnya, semua detektif polisi hampir terbutakan oleh koleksinya yang tak ternilai. Barang-barang pernis, lukisan cat minyak, patung, barang antik, dan sebagainya memenuhi seluruh ruangan. Bajingan ini, kok dia bisa kaya gitu? Kemudian, Wu Xiumin mengeluarkan gelang berbentuk naga itu dan meminta orang kaya itu untuk mengenalinya dan menjelaskan asal-usulnya. Namun, orang kaya itu menolak untuk mengakui bahwa gelang itu berasal dari brankasnya. Dia berkata bahwa dia tidak ingat benda seperti itu. Melihat orang kaya itu berdalih dan menyangkal, Zhao Yu ingin sekali memasukkan gelang itu ke tenggorokannya. Namun, sebelum Zhao Yu bisa melakukan apapun, Cui Lizu berteriak keheranan lagi. Ini adalah giok merah Gunung Diao. Ini adalah giok darah, dan ini. Cui Lizu menunjuk beberapa harta karun di rak pajangannya dan berkata, barang-barang ini, adalah milik ayahku. Oh tidak, adalah barang-barang yang dicuri Tao Xiang. Aku pernah melihatnya, aku pernah melihat semuanya sebelumnya. Hah, Zhao Yu terkejut.
Ia tidak pernah menyangka petunjuk baru akan muncul begitu tiba-tiba. Ia segera mencengkeram kerah baju orang kaya itu seolah-olah sedang memegang anak ayam dengan memegangi bulu-bulunya yang masih muda. Dia lalu menariknya mendekat ke wajahnya dan berteriak, "Katakan padaku, dari mana semua benda ini berasal?" Karena Zhao Yu terlihat seperti iblis setiap kali dia marah, orang kaya itu ketakutan setengah mati. Dia berkata, "Aku akan menceritakan semuanya padamu." Bab 650. Pasar barang antik di Jalan Heian, yang ada di sepanjang Sungai Utara. Toko giok Lao Gao. Lao Gao lah yang menjualnya kepadaku. Orang kaya itu berkata kepada Kapten Sun. "Aku hanya suka mengoleksinya, sumpah. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang peninggalan budaya ini. Kau harus mencari Lao Gao dan bertanya kepadanya tentang semua ini." Saat orang kaya itu menceritakan kisahnya, Zhao Yu menelepon Zheng Ke dan menyuruhnya segera menyelidiki Lao Gao. Pada saat yang sama, Kapten Sun memberi isyarat kepada salah satu bawahannya untuk menyelidiki toko giok itu. Jika orang kaya itu berkata jujur, toko giok itu mungkin kedok, yang digunakan oleh pedagang gelap yang mengkhususkan diri dalam barang curian. Cui Lizu tiba-tiba berteriak pada orang kaya itu, "Jadi, kau mencoba untuk sepenuhnya melepaskan diri dari masalah ini, seolah-olah kau tidak ada hubungannya dengan itu. Kau pikir aku tidak tahu berapa banyak barang selundupan dan relik yang digali di sini?" Ini. Orang kaya itu tidak pernah menyangka wanita muda itu akan tahu begitu banyak tentang peninggalan budaya. Merasa dirinya terekspos, wajahnya menjadi serius. Zhao Yu juga sangat pintar, dan dia melihat bahwa Cui Lizu telah menemukan titik lemah orang kaya itu. Jadi, dia segera melakukan aksi gangsternya, membungkuk dan memegang bahu orang kaya itu, sambil tersenyum jahat. Dia kemudian berkata, "Bos, biar ku beritahu sesuatu. Kau punya 3 identitas untuk dipilih. Pertama, kau adalah pembeli tak bersalah yang ditipu oleh penjual relik. Jadi, kau tak sengaja membeli beberapa barang curian. Kedua, kau tahu asal-usul relik, tetapi kau tetap mengambil barang-barang itu untuk mendapatkan keuntungan kecil. Ketiga, kau bergabung dengan penjual relik dalam kejahatannya dan bertransaksi barang curian bersamanya. Dalam kasus itu, kau akan didakwa menjual relik budaya." "Bro, tolong jangan lakukan ini padaku." Orang kaya itu jelas-jelas gugup sekarang. Dia langsung menggigit bibirnya dan berkata dengan malu, "Aku dekat dengan kepala biro di kantor polisi. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit keringanan kepadaku?" "Baiklah, kau pasti memilih identitas ketiga." Zhao Yu segera mengeluarkan dokumennya dan berkata dengan tenang, "Aku penyidik khusus dari divisi pusat, dan aku sedang menyelidiki kasus pembunuhan nasional. Aku menduga barang curian yang kau kumpulkan terkait dengan kasus pembunuhan itu. Kasus itu juga terkait dengan korupsi." "Tunggu dulu. Aku pilih yang pertama, Pak Polisi. Aku pengusaha legal. Aku tidak tahu apa-apa tentang barang curian itu. Aku ditipu oleh seorang pembohong. Aku tidak bersalah." Protes si orang kaya. Zhao Yu mengangguk puas. "Bagus. Lebih mudah bagiku jika kau bersedia bekerja sama. Jadi, penjual relik jahat ini, ceritakan padaku tentang dia." Orang kaya itu segera memberitahunya, nama asli Lao Gao adalah Gao Wanlin. Dia penduduk lokal Bailing. Zodiaknya adalah anjing. Toko giok itu hanya kedok. Orang itu sebenarnya menjual relik curian secara rahasia. Bahkan, dia mengenal lebih dari separuh penjual relik di Bailing. "Oh, ya, saya juga tahu di mana rumahnya, dan juga di mana gudangnya." Saat mereka sedang mengamati orang kaya itu sebagai penjual relik, para detektif polisi merasa tercengang. Tidak heran industri penjualan relik curian tidak berjalan dengan baik. Terlalu banyak orang yang tidak setia di dalamnya. Setelah menyerahkan alamat-alamat itu, orang kaya itu bahkan menambahkan, "Oh, ya, saya tahu rahasia mengejutkan lainnya. Lao Gao adalah seorang pencuri kelas teri sebelum ia mulai menjual relik curian. Ia pasti telah melakukan banyak kejahatan saat itu. Dan, suatu kali ketika ia sedang mabuk, ia membocorkan sebuah rahasia besar kepada saya. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah murid junior Tao Xiang." Saat itu, Zhao Yu hampir jatuh ke tanah. Para detektif polisi juga terkejut.
Wu Xiumin melafalkan dengan nada meremehkan, mengungkapkan kebenaran satu sama lain setelah minum. Kalian berdua tampaknya cukup dekat. Cui Lizu adalah orang yang paling terkejut, dan dia menunjuk ke orang kaya itu dan bertanya, benarkah? Apa yang baru saja kamu katakan? Tao Xiang memiliki murid junior. Orang kaya itu ragu-ragu, lalu mengangguk dan menjawab, ya, begitulah katanya. Sudah lama sekali sejak dia mengatakan itu, sekitar 4 tahun, mungkin 5 tahun. Suaranya melemah, lalu ia mulai memikirkan hal baru. Biar saya jujur saja, termasuk gelang berbentuk naga itu, semua barang ini dijual kepada saya dalam satu pembelian sekitar 5 tahun lalu. Ia mengatakan kepada saya bahwa penjualnya butuh uang tunai dengan cepat. Oleh karena itu, ia menawarkan untuk menjual semuanya kepada saya dengan harga murah 2 juta. Orang kaya itu berpura-pura tidak berdaya dan berkata, jadi, saya membelinya. Tapi, saya benar-benar tidak tahu kalau itu barang curian. Saya hanya peduli dengan kualitas barangnya saat itu. Lupakan dirimu sendiri, ceritakan pada kami tentang Tao Xiang. Zhao Yu berteriak. Oh, Tao Xiang, benar. Nah, setelah transaksi itu, aku jadi dekat dengan Lao Gao. Lalu, ketika kami sedang minum-minum, dia minum terlalu banyak, jadi dia bertanya apakah aku tahu siapa yang menjual barang-barang itu kepadaku. Lalu, pada saat itu, orang kaya itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Jika dia tahu siapa yang menjual barang itu kepadanya, itu berarti dia sudah tahu tentang seluruh situasi itu sejak awal. Oleh karena itu, dia menutup mulutnya dan berhenti bercerita di tengah kalimat. Zhao Yu tahu persis apa yang sedang terjadi, jadi dia segera menepuk bahu orang kaya itu dan berkata, dari apa yang kulihat, kau benar-benar korban yang malang dan tak berdosa. Kau memberinya uang, dan baru setelah itu dia memberitahumu asal-usul relik itu. Kau tidak bisa disalahkan, kan? Kemudian, Zhao Yu berbisik di telinganya, jangan khawatir. Aku punya hak istimewa. Katakan dengan jujur, maka kami akan memastikan keselamatanmu. Ya, oke. Orang kaya itu menatap Zhao Yu dengan mata penuh rasa terima kasih dan melanjutkan, kau benar. Lao Gao menipuku. Dia mengatakan bahwa barang-barang itu milik Raja Pencuri, Tao Xiang. Meskipun aku langsung meminta pengembalian uang, dia tidak mau mengabulkannya. Jadi katakan padaku, apakah aku bukan korban? Kita bicarakan itu nanti. Saat Zhao Yu mengucapkan kata-kata itu, orang kaya itu tidak berani menunda lebih lama lagi, tetapi terus melanjutkan dengan harapan bisa melepaskan diri dari kesalahan apapun. Dia tergagap, sebelumnya aku mendengar banyak rumor yang mengatakan bahwa nama panggilan Lao Gao adalah Tupai Terbang Gao. Dia juga pernah bergabung dalam perkumpulan pencuri sebelum mulai menjual relik curian. Namun, orang ini sama sekali berbeda dari Tao Xiang. Semua orang tahu bahwa Tao Xiang adalah raja pencuri, bukan tupai konyol. Kemudian, saat dia mabuk, dia benar-benar menyatakan dirinya sebagai murid junior Tao Xiang. Tupai Terbang Gao, murid junior Tao Xiang, sekutu di pameran. Zhao Yu merenungkan semua ini dengan serius. Apakah Tupai Terbang Gao yang mencuri bintang Tamil bersama Tao Xiang? Dalam video tersebut, apakah Tao Xiang mengiriminya isyarat tangan? Batu permata itu dicuri 6 tahun lalu, dan Tupai Terbang Gao menjual harta Tao Xiang kepada orang kaya ini 5 tahun lalu. Mungkinkah harta Tao Xiang dijarah oleh orang ini? Lalu bagaimana dengan kepala para korban?